One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih. Iya nih. Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Dewa Rulai sedang memperlihatkan gambar dalang dari semua permasalahan ini. Dewa Rulai, Dewa Erlang, dan Ause sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba tanah yang mereka pijak retak dan bergetar di sana, yang membuat ketiganya kaget akan hal itu. Dewa Rulai berkata, "Kalian lihatlah, hanya dengan memperlihatkan gambar wajahnya saja sesuatu yang aneh pun terjadi. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar dalang dari semua ini," ucap Dewa Rulai. Retakan dahsyat itu pun terjadi bukan di tempat para ketiga dewa itu, melainkan sampai kepada para prajurit yang sedang tertidur tepatnya di kerajaan Naga Laut Timur, yang membuat para prajurit surga dan naga terperosok di sana. Retakan gila itu pun makin kesini makin menjadi-jadi. Ause yang menyadari sesuatu hal yang aneh berkata, "Sial, gempa besar ini bukanlah gempa biasa." "Hei kalian berdua, lihatlah ke bawah," ucap Dewa Rulai yang melihat sesuatu. Dan bam, retakan-retakan tanah itu pun membentuk sebuah wajah yang mirip sekali dengan gambar yang digambar Dewa Rulai. Mereka bertiga yang merasa ada yang aneh masih bersiap-siap di sana. Lalu tanah itu pun naik dengan sendirinya. Mereka bertiga bingung dengan apa yang terjadi. Kemana wajah iblis tadi? Di saat itu tiba-tiba muncullah kelopak bunga di sekitar mereka, yang menandakan salah satu dewa surga yang menjabat sebagai kaisar langit sementara datang, yaitu Dewa Guan Yin. Dewa Guan Yin mengatakan bahwa sesuatu yang gawat sedang terjadi. "Aku meminta bantuanmu, Tagatha, untuk mengatasinya. Kalian berdua diamlah di sini." "Ada apa dengan Dewa Guan Yin? Sepertinya kau serius," ucap Tagatha. Lalu Dewa Guan Yin pun mulai membalut para prajurit surga dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. "Hei Tagatha, Igetsu," ucap Dewa Guan Yin yang bergerak di sana. "Hei, kenapa kalian meninggalkan kami di sini?" ucap Ause. "Dewa Erlang, apakah kita akan baku hantam lagi?" ucap Ause. "Hah, jangan gegabah Ause." Lalu sebuah pesan pun tertulis di depan mereka. Pesan khusus dari Dewa Guan Yin kepada mereka berdua, yang isinya berkata, "Aku dan Dewa Rulai akan mencari inti permasalahan yang aneh ini yang terjadi di seluruh alam ini." Sementara itu Shin pun berpindah ke alam baka, di mana Sun Wukong baru saja selesai baku hantam dengan para hama yang ada di alam baka. Di saat Sun Wukong selesai, tiba-tiba adiknya pun muncul dan menyapa Sun Wukong. "Hei sang raja kera ganteng, ya kan? Ternyata kau di sini. Ada apa adiknya?" Wah, sepertinya mereka sedang bertengkar lagi," ucap Xion-Tian. "Hei raja kera, kenapa kau meninggalkanku sendirian?" "Ya tentu saja. Kau lihat kan, aku sedang sibuk. Apakah kau tidak melihatnya?" Adiknya yang kesal kepada Sun Wukong mendaratkan tonjokan kekesalannya itu kepada muka Xion-Tian, yang mendarat indah di muka Xion-Tian itu. "Sial, kenapa aku tidak bisa marah-marah kepadanya?" ucap adiknya. Xion-Tian yang tertonjok oleh wanita barbar hanya bisa menikmati rasa sakit itu. "Hei raja kera, meski kau meninggalkanku beberapa kali, ya kan, dan bahkan kau mau pergi kemanapun, aku akan tetap mencintaimu," ucap adiknya yang menggoda Sun Wukong dengan tatapan cantiknya. Lalu adiknya pun mengatakan dengan sangat bahagia jika dia rela harus menikah dan tinggal dengan Sun Wukong di alam baka ini. Aduh, sungguh stres ya. Di saat dia berkata seperti itu, tangan Sun Wukong pun menutupi mulutnya. Akan tetapi Wukong malah dihajar oleh adiknya. "Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau marah?" ucap Sun Wukong. "Raja kera, sebenarnya kita harus cepat-cepatnya bergerak," ucap Xion-Tian. "Minggir bocah, aku sedang ada urusan dengan adiknya ini," ucap Wukong yang agak sedikit marah. Adiknya yang otaknya serba Sun Wukong menganggap perkataan Sun Wukong itu adalah rasa cinta Sun Wukong kepadanya. Karena demi berbicara dengan dirinya, Wukong rela mendorong Xion-Tian. "Hei adiknya, kau salah paham. Haduh, aku sangat heran kepadamu raja kera tampan. Kau itu sangat berani sekali menentang semua yang ada di dunia ini. Tapi anehnya, kenapa kau tak ada keberanian untuk menyatakan cintamu kepadaku?" ucap adiknya yang menangis. "Hei, jangan menangis adiknya. Xion-Tian, kemarilah." "Ya siap, ada apa raja kera?" "Hei raja kera, apakah kita akan menikah?" ucap adiknya yang kembali salah paham lagi sambil memeluk tubuh Sun Wukong. "Haduh adiknya, main namplok baik. Lihatlah ada yang jomblo di depan kita. Jagalah hati dia.
Ya maaf, aku kan nafsu. Keceplosan, ucap adik Nyu. Di saat adik Nyu memeluk Sun Wokong, adik Nyu pun tiba-tiba muntah begitu saja. Anyim, Wokong, mana udah berapa lama mandi? Parah. Ucap adik Nyu yang toksik di sana. Wokong yang agak tersinggung berkata, "Sini adik Nyu, ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan tentang bau badanku ini." Lalu mereka pun menuju ke jembatan reinkarnasi. Kau tahu jembatan ini adik Nyu? Jangan bilang kau akan kembali dan reinkarnasi lagi Raja Kera. Di saat mereka debat, muncullah satu orang penuntun sambil berkata, "Hei Raja Kera, apakah kau ingin mencobanya lagi?" "Ya, aku akan mencoba melewati jembatan itu." Di saat Sun Wokong akan melewati jembatan reinkarnasi itu, tiba-tiba jembatan itu pun terputus di sana. Adik Nyu yang merasa ada yang aneh kepada Sun Wokong langsung menyalahkan penuntun itu dan mengamuk kepadanya. "Hei, kenapa itu bisa terjadi kepada sang Raja Kera tampanku? Katakanlah sesuatu." "Ya, aku tidak tahu, aku saja baru pertama kali melihat yang beginian," ucap penuntun itu. Sudah adik Nyu, bau yang kau rasakan tadi itu memang dari tubuhku dan aku tidak bisa reinkarnasi lagi. Semua yang Wokong katakan itu benar, dia sudah tidak akan bisa bereinkarnasi lagi, ucap Jiguan yang tiba-tiba ada di sana. 1, 2, 3, 4. Yo, ada yang baru lagi nih. Iya nih. Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Tan Sanzang sedang merenung di ujung air terjun itu guna menunggu informasi terkini terupdate tentang nasib si murid kesayangannya Bailang. Di saat menunggu itu, Dewa Yuta pun baru sampai di sana. Sambil menanyakan kemana mereka perginya, Tan Sanzang hanya bisa diam saja. Tidak lama dari situ, Ujing pun muncul dan memberikan informasi tentang Bailang. "Bagaimana Ujing? Apakah Bailang ketemu?" ucap Tan Sanzang yang panik. "Guru, maafkan aku sudah mencari-carinya di bawah sana. Akan tetapi aku sama sekali tidak menemukan jejaknya, bahkan menghilang begitu saja. Itu artinya dia tidak ingin kita mencarinya. Firasatku begitu buruk, apakah dia mati ataukah tidak? Sial. Hei Bailang, jika kau ada di sini, dengarkanlah perkataanku ini. Aku tak peduli apa yang sudah kau lakukan. Kau tahu Bailang, kau masih bisa kembali bersama kami. Bailang, aku menunggumu di sini," ucap Tan Sanzang yang berteriak. Dewa Yuta, sang pencatat pun mencatat perjalanan ini di buku diarinya, serta mencatat tentang kehilangan murid kesayangannya Tan Sanzang. "Hei kalian semua, ayo kita pergi," ucap Tan Sanzang. Lalu rombongan guru Tan Sanzang pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun di tengah-tengah perjalanan, Aoi, sang anak naga buntung, mulai merasakan reaksi yang aneh itu lagi. Jantungnya dia pun merasa sakit seperti akan meledak-ledak. Tan Sanzang yang menyadari akan hal itu langsung segera memukul tanah dan memanggil Dewa Bumi untuk mengetahui informasi apa yang terjadi kepada dunia selama ini. Dewa Bumi pun muncul. "Hei Dewa Bumi, kenapa ada bekas luka di wajahmu?" "Oh ini ya, aku tadi habis dikejar-kejar oleh seekor monster, tapi ya untungnya aku bisa kabur dari mereka." Dewa Yuta yang mendengarkan hal itu kaget dong, karena dia juga pernah mengalami hal yang sama, di mana dia dikejar-kejar oleh para siluman yang ada di jalur iblis ini. Dewa Tanah menganjurkan kepada Tan Sanzang untuk segera cepat kembali dari jalur iblis, karena jalur iblis saat ini tidaklah terkendali. Tan Sanzang menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin akan kembali, meski banyak sekali rintangan, halangan, dan beban pikiran. Pokoknya dia harus melanjutkan perjalanan gila ini. Bahkan sang Ujing yang pendiam saja ikut speak up dan menjelaskan jika jalur iblis ini sudah mereka lewati bolak-balik. Jadi rasanya kami akan tetap bisa melewatinya dengan mudah. Dewa Bumi yang mendengarkan itu berkata, "Aku tahu akan hal itu. Tapi itu masa lalu, sekarang jalur iblis jauh berbeda. Hei Dewa Tanah, memangnya apa yang terjadi dengan jalur iblis ini? Sampai-sampai kau meragukan kami rombongan gila ini." "Kau tahu Tan Sanzang, belum lama ini ada sejumlah darah keluar dari tanah dan mengalir ke sungai jalur iblis. Lalu darah-darah itu menghilang setelah 3 hari tanpa jejak." "Apa? Darah?" "Ya, darah. Setelah kejadian itu, para monster di jalur iblis ini bersikap dengan aneh. Mereka semua saling baku hantam dan bahkan saling memakan satu sama yang lainnya. Tak tahu kawan, tak tahu lawan, dan bahkan keluarga. Yang menyebabkan populasi siluman di jalur iblis ini menurun drastis.
Kenapa bisa begitu? Aneh sekali, ucap Tan Sanzang. Fenomena gila ini begitu kejam sekali. Aku takut kalian bisa mati di tengah perjalanan. Tapi tunggu. Kenapa aku tidak melihat sang Raja Keras Sun Wukong? Kak Wukong dia sudah mati, ucap Sang Wujing. Hah? Mati? Ya, dia sudah mati, tapi kematian bagi dirinya bukanlah masalah. Karena aku yakin Wukong pasti akan kembali. Begitu ya. Tapi aku ragu tanpa Raja Kera itu kalian tidak akan bisa bertahan lama. Anyim, diam kau, ucap Tan Sanzang yang memukul Dewa Bumi. Hei Dewa Bumi, camkan ya, Sun Wukong adalah muridku dan aku adalah gurunya. Jadi sudah jelas kan, aku yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Meski kita tak bersama Sun Wukong, pasti kita akan dengan mudah melewati jalur iblis ini. Ayo semuanya, pergi, ucap Tan Sanzang. Memangnya guru, kita akan pergi kemana? Ucap Sang Wujing. Ya tentu saja kita akan mencari Sun Wukong. Anyim, katanya tadi nggak perlu Sun Wukong, tapi kalau dia malah mencari-carinya. Bahkan sampai ke alam baka. Sungguh guru yang nggak ada akhlak. Sementara itu di sisi lain Dewa Rulai dan Dewa Guan Yin sedang bergerak menuju surga tingkat 33, di mana itu adalah puncak dari surga. Mereka terus berjalan melewati anak tangga itu. Yang pada akhirnya mereka pun sampai di surga tingkat 33 itu. Wah, ternyata ini puncak dari surga. Aku baru pertama kali kesini, ucap Dewa Rulai. Sepertinya kita harus bergerak lebih ke atas lagi, ke tempat Dewa Kura-Kura kuno berada. Lalu mereka pun terbang dan sampai di pulau terbalik yang ada di surga tingkat 33 itu. Dewa Guan Yin berkata kepada kura-kura itu, sekarang 3 alam sedang terjadi sesuatu yang aneh, tapi kenapa Dewa kuno menghindari akan hal ini? Lalu Dewa Rulai pun mengeluarkan segel emasnya dan menghantamkan telapak tangannya itu agar Dewa kuno itu keluar. Akan tetapi semua itu percuma saja. Sejak Dewa Pencipta Surga meninggal, dia menjebak dirinya di dalam tubuhku, ucap kura-kura ini. Padahal kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi aku sudah melakukan kesalahan yang besar, Dewa Guan Yin. Aku datang ke sini hanya ingin menanyakan tentang ini. Apa kau tahu siapa dia? Ucap Dewa Rulai menunjukkan gambar lukisannya itu. Sang kura-kura kuno itu pun kaget saat melihatnya. Dia berkata kalau gambar itu adalah satu roh 3 penguasa. Dewa Rulai dan Dewa Guan Yin pun kaget di sana. Sementara itu di sisi lain di alam baka, adiknya sedang marah-marah kepada Jikuan. Karena Jikuan berkata kalau Sun Wukong tidak bisa bereinkarnasi lagi. Kau siapa sih? Hah? Aku Jikuan, sang raja alam baka ini. Apa yang aku katakan adalah realitanya, Nona. Bahkan Sun Wukong tidak akan bisa bereinkarnasi lagi karena dia tidak memiliki aura kehidupan berikutnya. Tapi kenapa ini bisa terjadi pada aku, Jikuan? Padahal aku sudah sering bolak-balik ke alam baka, bolak-balik surga, bolak-balik ke barat. Tidak pernah ada yang aneh tuh, ucap Sun Wukong. Kalau masalah reinkarnasi, sebaiknya kau tanyakan langsung kepada Dewa Reinkarnasi. Karena dia akan memberimu jawaban secara detailnya, Sun Wukong, ucap Jikuan. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.